Ya, kita ikutin aja prosesnya seperti apa. Kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak. Tapi kita lihat seperti apa ininya, prosesnya seperti apa. Purbaya respons pegawai pajak diduga korupsi, jadi tersangka KPK. Bagus buat shock terapi mereka. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memberi pendampingan hukum terhadap para pegawai yang terjerat operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Utara pada Jumat, 9 Januari 2026. Seperti diketahui, sudah ada 3 orang diantaranya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026 pada Minggu, 11 Januari 2026. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Kata Purbaya dilansir dari tayangan Kompas TV, Minggu, 11 Januari 2026. Purbaya menjelaskan, pendampingan hukum diberikan karena para tersangka masih berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ya, prosesnya berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum karena nggak boleh ditinggalkan bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan jalani proses hukum yang seharusnya ada, bahkan bukan berarti itu intervensi, bukan. Terangnya, ia juga menyatakan bahwa Kemenkeu akan menghormati apapun hasil proses hukum yang nantinya diputuskan oleh aparat penegak hukum. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah. Imbuh dia. Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia bahkan menyebut kasus ini bisa menjadi shock terapi bagi aparat pajak. Ya, kita ikutin aja prosesnya seperti apa. Kita menghormati proses yang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak. Tapi kita lihat seperti apa ininya, prosesnya seperti apa. Tukasnya. Jadi kalau itu dihukum di pengadilan seperti apa, di pemeriksaan seperti apa, salah apa enggak, buktinya kuat apa enggak, itu aja. Nanti kalau hasil keputusannya seperti apa, apapun kita terima. Tetapkan 5 tersangka. KPK sita 6,38 miliar rupiah. KPK telah menetapkan 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026. Kelima orang tersebut adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifuddin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, Waskon, KPP Madya Jakarta Utara, dan Askob Bahtiar selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Lalu, Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak, serta Edi Yulianto selaku staf PT WP. KPK menjerat Abdul Kadim dan Edi dengan pasal-pasal 5 ayat 1, huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait pemberian suap. Sementara, Budi, Agus, dan Askob dijerat dengan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait dugaan penerimaan suap. Dalam perkara ini, KPK telah menyita uang dan emas senilai 6,38 miliar rupiah sebagai barang bukti dalam perkara dugaan suap pengaturan pajak PT Wanatiara Persada, PT WP. Rinciannya uang tunai 793 juta rupiah, valuta asing 165 ribu dolar Singapura atau senilai 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia sebanyak 1,3 kilogram. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.